Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi ini semangat nggak belajarnya? Semangat dong, Bu. Semangat, Bu. Iya, semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau mimpin kita dalam doa? Ayo, siapa yang mau mimpin kita Ralna, dalam Bu. doa? Ralna. Oh, Ralna. Ralna, Bu. Baik, Ralna, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita terlebih dahulu, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ralna. Oke, hari ini Ibu akan mengabsen ya. Siapa ini anak-anak Ibu yang nggak hadir? Ketua kelas, Rizka, siapa ini yang tidak hadir, Nak? Reni, Bu. Reni, kenapa Reni tidak hadir? Ada kemalangan, Bu, keluarganya. Oke, Reni. Terus siapa lagi, Rizka? Tidak ada, Bu. Selain Reni hadir semua, Bu. Oke, baik hadir semua ya. Oke, terima Iya, kasih Bu. Rizka. Ya, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang bilangan. Ya, anak-anak Ibu pada tahu nggak apa itu bilangan? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, tidak tahu ya. Oke, Ibu jelaskan. Perhatikan baik-baik ya. Bilangan, Baik, Bu. ya, bilangan adalah suatu bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yang disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Ya. Sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, agar lebih jelasnya, Ibu akan share PowerPoint-nya mengenai materi bilangan ini. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, di sini kita membahas tentang materi bilangan. Ya, kita akan mengenal bilangan melalui metode mind mapping. Ya, mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran yang berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Selanjutnya, manfaat mind mapping. Ya, ada yang bisa bacakan anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, ayo siapa yang mau baca? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Atika. Manfaat mind mapping. Yang pertama, membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Yang kedua, memungkinkan ENC materi menjadi jelas. Yang ketiga, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya. Yang keempat, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat. Yang kelima, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory. Yang keenam, meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dan meningkatkan keterampilan belajar studi skill. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Atika. Iya, Bu. Baik, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat mind mapping. Ya. Yang pertama, tentukan tema dan letakkan tema yang telah ditentukan di tengah dalam bentuk lingkaran. Jadi temanya yang mau kita pelajari hari ini kita buat ke dalam mind mapping, tapi diletakkan di tengah ya temanya tersebut dan dibuat tanda atau batas yaitu dengan berbentuk lingkaran. Ya, kedua tentukan cabang utama yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan. Ya, cabang utama tadi kita tentukan dari tema tersebut cabang-cabang utama, tapi cabang utamanya itu harus berkaitan dengan tema yang telah kita tentukan. Yang ketiga, tentukan bagian-bagian dari cabang utama. Nah, dari tema tadi ada beberapa hal yang harus kita bahas. Nanti kita bahas melalui cabang utama tersebut. Ya, jadi kita harus menentukan dulu bagian-bagian dari cabang utama yang mau kita bahas yang berkaitan dengan tema. Ya, keempat, gunakan simbol, gambar, atau kode sebagai kreativitasmu. Ya, cara membuat mind mapping ini boleh menggunakan simbol, ya, gambar, atau kode, ya, atau bisa juga warna, ya, sebagai kreativitas kalian masing-masing. Ya, kelima, gunakan garis untuk menghubungkan tema, cabang utama, dan subcabang atau bagian-bagian cabang. Nah, dalam membuat mind mapping ini, ya, untuk menghubungkan antara tema, cabang utama, dan subcabang itu harus menggunakan garis, yaitu yang menandakan bahwa mereka saling berkaitan. Jadi tidak berantakan. Jadi antara tema dan cabang yang cabang utama pertama, cabang utama kedua itu harus jelas menarik garisnya agar tahu ya apa-apa aja yang dibahas dan apa-apa aja selanjutnya. Jadi dalam tema itu akan ada beberapa cabang-cabang utama, tergantung subcabang yang mana yang kita bahas atau beberapa topik yang akan kita bahas gitu berdasarkan tema. Ya, yang keenam, kembangkan mind mapping dengan caramu sendiri. Agar kamu lebih paham, mungkin bisa dengan memberikan kode pada bagian-bagian tertentu. Ya, misalnya kalau bingung, bisa yang mana duluan yang kamu mau bahas, boleh taruh kodenya itu misalnya angka ya, angka 1, 2, 3, 4 gitu. Yang mana mau dibahas terlebih dahulu, bisa kamu taruh nomor-nomornya. Jadi akan lebih mudah kalian menjelaskan yang mana lebih dulu. Oke. Ya, selanjutnya ada gambar contoh macam-macam bilangan. Ya, ini gambar pertama. Ada yang tahu? Anak-anak? Tahu, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Di sini ada gambar pertama ini ada angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, dari contoh beberapa angka itu termasuk bilangan apa? Bilangan ganjil. Ya. Selanjutnya, ya di situ ada bilangan 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya itu adalah bilangan Genap, Bu. ya genap. Ya, itu antara, udah tahu kan cara membedakan bilangan ganjil dan genap. Selanjutnya kita akan masuk ke ini contoh gambar yang kedua. Di sini ada contoh bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Ya, yang disebut bilangan bulat positif itu yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, selanjutnya yang bilangan bulat negatif itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Ya, yang menandakan ini ada tanda negatifnya ya, tanda kurangnya. Ini yang membedakan antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Ya, selanjutnya gambar ketiga. Nah, perhatikan ya. Di sini ada bilangan asli dan bilangan caca. Ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, di sini bilangan caca dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, di sini di gambar ini keempat, ada yang tahu ini
termasuk bilangan apa? Prima, Bu. Ya, betul Rizka ya. Ini adalah contoh bilangan prima ya dari 1 sampai dengan 100. Ya, ini contoh bilangan prima. Baik, Ibu akan menjelaskan contoh mind mapping dengan materi bilangan. Ya, di sini perhatikan baik-baik. Tadi yang katanya tema yang mau kita bahas itu diletakkan di tengah. Ya, dan jangan lupa ditaruh pembatasnya, yaitu dengan membuat bentuk lingkaran. Ya, di sini tema yang kita bahas bilangan. Ya, yang bilangan itu apa aja, Bu? 4, 3, 9, 7 ya, seperti di gambar ini, itu adalah yang disebut dengan bilangan. Ya, kita bahas ke cabang pertama. Di sini cabang pertama kita bahas temanya tentang topiknya tentang membilang banyak benda. Ya, membilang banyak benda. Apa itu? Yang pertama, membilang banyak benda sampai 20. Ini seperti kita menghitung ya, membilang banyak benda. Kalau kita mau menyebutkan banyaknya benda, pasti kita menghitung seperti 1, 2, 3, 4. Ini disuruhnya sampai 20. Berarti sampai 20 ya. Yang cabang kedua ini, subcabang yang kedua ada amati dan hitung jumlah benda-benda di sekitarmu. Amati dan hitung jumlah-jumlah benda di sekitarmu. Nah, di mind mapping ini ada contoh benda. Ya. Di sini ada berapa kita hitung sama-sama? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, seperti itu. Jadi kita mengamati dan menghitung jumlah-jumlah benda yang di sekitarmu. Itu yang disebut dengan membilang banyak benda. Ya, selanjutnya di sini ada lambang bilangan. Ya, lambang bilangan. Subcabang yang pertama ini ada menggunakan angka. Ya, lambang bilangan. Contohnya menggunakan angka apa? 4, 5, 6, 7. Ya, di sini. Yang subcabang kedua ada nama bilangan. Nah, nama bilangan ini menggunakan huruf dari angka yang ditulis. Menggunakan huruf dari angka yang ditulis. Jadi, kita bisa menulis bilangan tadi, ini lambangnya, dan ini kita menggunakan huruf untuk menulis angka tersebut, misalnya 7, 8, 9. Nah, ini menggunakan lambangnya tadi ya, langsung angkanya, tapi ini yang kedua kita bahas tentang menggunakan nama bilangannya. Ya. Selanjutnya cabang yang ketiga. Ya, cabang ketiga ini ada membandingkan bilangan. Ya, membandingkan bilangan. Contohnya itu lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama dengan titik-titik gitu. Itu membandingkan bilangan ya. Contohnya, ini ada contoh nih, perhatikan semua ini contohnya. 13 balon. Coba deh Rizka jawab dulu ini. Ini contoh bilangannya. Nah, ini contohnya. Gimana ini cara memasukkan membandingkan bilangan yang tadi 3 nih, lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama dengan. Ini coba contoh pertama. Rizka, silakan. 13 balon lebih banyak dari 13 balon lebih sedikit dari 16 balon. Iya, betul. Selanjutnya Rizka. Selanjutnya 7 apel. Tujuh apel lebih sedikit dari 8 jeruk. Ya. 15 manggis sama dengan 15 manggis, Bu. Iya, betul ya. Tepuk tangan buat Rizka. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke cabang yang keempat. Ya, yang keempat di sini
urutan sebelum dan setelah. Ya, di sini ada contohnya. Bilangan setelah 8 adalah apa? Bilangan setelah 8 adalah 9. Ya. Terus 2 bilangan setelah 13 adalah 14 Bu, dan 15. iya, betul ya. Nih, contohnya yang contoh lainnya, bilangan sebelum 11 adalah 10, Bu. 10, Bu. iya, betul. 2 bilangan sebelum 18 adalah 17 dan 16 Bu. 16 dan 17. iya, betul. Oke, sampai di sini gimana anak-anak Ibu udah pada paham? Sudah Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya. Oke, Ibu langsung karena semua udah pada paham, ya, Ibu akan membuat kalian tugas ya, tapi tugasnya ini adalah per kelompok, ya, per kelompok. Jadi di sini sudah bagi kelompoknya, nggak didengar namanya ya. Di sini kelompok 1 ada Mereza, Ralna, Jenius, dan Rizka. Ya, kelompok 2 ada Atika, Hernita, Ruth, dan Maison. Ya, ini 2 kelompok. Tugasnya adalah membuat contoh mind mapping ya dengan yang berhubungan dengan materi bilangan. Ya, terserah nanti perwakilan masing-masing kelompok akan menjelaskan hasil mind mappingnya tersebut. Jadi perwakilannya aja. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk semua berdiskusi dan 1 orang aja berarti yang menggambar, nanti 1 orangnya lagi menjelaskan gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Oke, silakan berdiskusi semua ya. Iya, baik. Bu. Baik, Bu. Oke, baik anak-anak, setelah 30 menit Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Sekarang waktunya kalian presentasikan ke depan ya. Perwakilan kelompoknya. Oke, sini kelompok 1. Siapa yang mau presentasikan ke depan? Saya, Bu. Oke, Mereza ya. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mind mapping kami. Jadi, ini adalah mind mapping dari kelompok 1. Yang pertama itu pengertian bilangan ialah kumpulan angka-angka yang menempati urutan dalam di sebelah kanan sebagai nilai satuan-satuan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, bilangan itu memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada bilangan caca, ada bilangan asli, bilangan bulat, bilangan prima, dan bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu ada bilangan caca. Contohnya itu seperti dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga seterusnya. Ada yang kedua itu bilangan asli, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang ketiga ada bilangan bulat, yaitu ada bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya itu misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3.
Yang keempat ada bilangan prima, contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 39. Yang kelima ada bilangan pecahan, contohnya 1/6, 1/4, dan 1/6. Demikianlah dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mereza. Sama-sama, Bu. Silakan kasih dulu tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2, siapa yang mau bacakan? Ayo siapa? Saya Bu yang akan membacakan, Bu. Oke, baik Atika. Ya, silakan Atika. Selamat siang kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan bilangan. Perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama adalah saya Atika Suri. Yang kedua Hernikta, yang ketiga Ruth, dan yang keempat Maison. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengurutkan bilangan. Yang pertama membilang urut. Suaranya. Halo Atika, suaranya nggak kedengaran Atika. Baik, di sini saya akan mengulang. Mengurutkan bilangan. Untuk yang cabang pertama, mengurutkan bilangan urut. Yang pertama itu adalah mengurutkan bilangan 1 sampai 20. Jika kita mengurutkan bilangan 1 sampai 20, kita akan menghitung seperti hitungan kita seperti biasa. Misalnya 1, 2, 3, 4, sampai 20. Yang kedua, membilang 20 sampai 1. Berarti kita mengulang dari akhir. Ibaratnya kalau misalnya kita mengurutkan bilangan dari akhir, yaitu dari angka 20 sampai 1. Misalnya 20, 19, 18, dan 17, dan seterusnya. Oke, cabang yang kedua yaitu bilangan terkecil atau bilangan yang paling kecil. Contohnya 6, 0, 3, 4, 1, 5, 2. Maka kita akan mengurutkan bilangan menjadi bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, contoh yang lain yaitu misalnya kita urutkan contohnya 8, 1, 5, 7, 4, 2, 6, 3. Bilangan bila diurutkan dari terkecil akan menjadi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, baik. Cabang yang ketiga. Tentukan urutan bilangan semakin besar atau kecil. Cabang yang ketiga itu melengkapi urutan bilangan. Bentar ya, Marika dulu. Bentar. Baik, untuk mengurutkan bilangan tersebut, itu kita ada lihat dari di atas. Jadi kita mengurutkannya dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Itu cara mengurutkan bilangan. Kan di situ ada terlihat di tengah-tengah ada angka 7 dan 8. Jadi kita urutkan dari yang paling kecil. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Baik, cabang yang keempat yaitu mengurutkan dari bilangan terbesar. Bilangan terbesar atau bilangan paling besar. Coba tentukan mana yang terbesar yang disebut oleh guru kita tadi. Misalnya nih, contoh 12, 13, 10, 11, 14, 15. Bila diurutkan dari yang paling besar menjadi, kita urutkan dulu mana yang paling besar menjadi yang kecil. Misalnya di sini kan ada angka yang paling besar mana lah? Mana ya? Angka 15. Dari angka 15, 14, 13, 12, 11, 10. Oke, baik Bu. Sekian dari presentasi kami. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih buat Atika ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok keduanya sama-sama bagus ya. Tadi sudah bagus mempresentasikan tentang materi kita yang berhubungan dengan bilangan. Ya, jadi Ibu harap anak-anak Ibu semakin paham tentang membuat mind mapping tadi ya, bukan hanya dengan tema bilangan, nanti bisa dengan tema-tema yang lain berdasarkan tema yang ingin dibahas ya. Tadi kedua kelompok ya berdasarkan mind mappingnya nanti Ibu akan nilai dan akan Ibu mind mapping yang paling tadi yang paling bagus dan yang paling apa cara menjelaskan nanti Ibu akan kasih nilai tambah. Tapi tidak apa-apa bagi nanti yang belum, maksudnya yang masih kurang, nggak apa-apa nanti ke depannya masih diperbaiki ya. Oke, selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Tidak ada, Bu. Oke, baik, tidak ada ya. Tadi Ibu harap anak-anak Ibu semuanya sudah paham dan terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya, pertemuan kita hari ini, Ibu mau satu orang untuk menutup kita dalam doa. Ya, siapa yang mau menutup kita dalam doa? Maizon, Bu. Ernita. Udah Ibu Ernita, aja yang Bu. pilih ya. Ya udah, Ernita, ayo Ernita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sekian dari perkuliahan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya ya. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.
Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ibu.